Tuhan, ketika engkau lahir di bumi ini, kata kepada gembala, jangan takut, telah lahir bagimu juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kami percaya Tuhan, kelahiranmu solusi bagi ketakutan dunia. Kelahiranmu menjawab semua persoalan dunia ini. Engkaulah Kristus, engkaulah Tuhan yang ada dalam hidup kami, yang bisa diandalkan, yang menjadi jaminan hidup kami, membuat kami kuat, membuat kami mengalahkan dunia, membuat kami menjadi anak Allah yang sanggup menghadapi semua persoalan bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan, ada jaminan, ada upah. Terima kasih Tuhan, kami merasakan beruntung sekali menjadi anak Tuhan. Di tengah-tengah kegelapan dunia Engkau berkata, bersinarlah, jadilah terang. Karena kami tahu Engkau ada dalam hidup kami. Kami memiliki Engkau, Engkau memiliki hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini kami ada, semuanya karena anugerah, kasih setia Tuhan. Kalau sampai akhir tahun ini kami ada, semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Semuanya oleh karena kasih setia Tuhan. Kami melihat Engkau selalu ada dalam setiap proses hidup kami. Bahkan dalam titik nadir kami sekalipun, Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya semuanya itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Tidak ada kata-kata penyesalan dalam hidup kami untuk apapun yang kami alami Tuhan. Karena kami tahu Engkau mengubahkan semuanya menjadi kebaikan buat kami. Kami semakin matang, kami semakin dewasa, kami semakin kuat, kami semakin dibentuk akurat sesuai dengan Engkau, merespon, mengambil keputusan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Mari Tuhan terus perlengkapi kami supaya dampak hidup kami semakin besar, pengaruh kami semakin besar di tengah-tengah dunia. Berikanlah kami hati yang terus haus lapar akan Engkau, memberikan kehendak bebas kami untuk dipimpin oleh Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja. Kami ingin dengar firman Tuhan, firman yang mengubahkan, yang mentransform hidup kami. Kami rindu sekali hidup kami terus berubah oleh karena firman-Mu, pekerjaan firman dan Roh-Mu begitu kuat di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya ambil alih hidup hamba-Mu, supaya apa yang Kau pesankan itu disampaikan kepada jemaat Tuhan. Dan tanda-tanda mujizat menyertai. Kami tahu hari ini ada banyak keluarga-keluarga yang sakit di dalam nama Yesus. Segala sakit, penyakit dihancurkan. Kami berdoa supaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap saudara-saudara kami yang sakit. Mereka sehat, mereka kuat. Dan mereka bisa menyelesaikan agenda Tuhan. Bahkan yang letih lesu dibangkitkan, yang terikat dilepaskan. Terima kasih Tuhan, sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sudah berserah, berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Ini detik-detik terakhir ya, kita mengakhiri akhir tahun. Saya percaya di surga itu nggak ada pergantian tahun, saudara. Ya, kita aja yang heboh di bumi ya. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu setia sepanjang masa, begitu ya. Tidak dibatasi oleh tahun. Amin. Mau tahun kapanpun, Dia tetap setia, firman-Nya tidak pernah gagal, amin. Dan Dia selalu ingin menggenapi firman-Nya dalam hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah menyerah atas hidup kita, Dia sabar. Dan Dia selalu membawa kita masuk di dalam penggenapan firman-Nya. Saudara setuju? Jadi saya tidak mau memikirkan 2025 takut, 2024 tidak takut. Kayaknya tahun depan lebih gelap. Saya nggak mau, yang jelas di surga nggak ada pergantian tahun. Amin. Kasih setianya kekal selamanya. Amin. Firman-Nya tidak pernah berubah. Amin. Mau tahun kapanpun Allah kita tetap Allah yang sama. Amin. Hari ini, kemarin dan selamanya tetap sama. Allah yang tidak pernah berubah, amin. Itu janjinya. Kalau ada banyak dunia meramalkan 2025 itu sangat sulit, jangan mau fokus hidup kita kepada ramalan dunia. Tapi percayalah di surga gak ada pergantian tahun, firman-Nya tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah, amin.
Kalau sebelumnya 2024 kasih setianya kekal selamanya nggak berubah, 2025 juga tidak berubah. Itu yang membuat kita tetap semangat memasuki tahun ini, amin. Karena ada banyak pesimis ya. Semua orang di dunia ini pesimis ya. Masuk di dalam 2025. Tapi saya mau ajarkan, jangan mau lihat dunia. Hidup kita bukan berasal dari dunia, men. Hidup kita bukan karena apa kata dunia. Tapi hidup kita berasal dari Tuhan. Dan kita hanya hidup oleh karena perkataannya. Tadi ya lagunya. Oleh karena janji-janjinya. Baik Bapak Ibu, hari ini saya sekali lagi saya tidak mengerti kenapa firman ini selalu diulang-ulang topiknya oleh penatua, tapi saya percaya bahwa memang Tuhan ingin itu tercetak dalam hidup kita, jemaat, ya. Dan hari ini topiknya itu tentang kuasa firman Tuhan yang kalau nggak salah berapa bulan yang lalu saya sampaikan juga, betul nggak? Itu yang membuat saya datang sama Tuhan, Tuhan saya harus sampaikan apa lagi gitu. Saya rindu supaya dari sisi yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, supaya kita diperkaya, amin. Sehingga kita tidak mulai memblok diri kita, aduh firmannya kok itu lagi ya. Tapi kita dengan hati yang terbuka, kita lambano ya, mau menerima dengan percaya, amin. Supaya kita diubahkan ya. Ya, setiap firman yang dibagikan. Amin, saudaraku. Ya, baik. Kita akan lihat dulu Ibrani 4 ya. Saya berdoa supaya saya bisa bagikan dengan sudut pandang yang berbeda. Ibrani 4 ayat yang pertama. Ketemu? Ya, Ibrani 4. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu ada di handphone, kita lihat judulnya apa Bapak Ibu? Hari perhentian yang disediakan Allah. Ya, di sini tidak tertulis, tapi topik besarnya, judulnya, yaitu hari perhentian yang disediakan Allah. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Bapak Ibu, di sini ada kata-kata perhentian. Hari perhentian yang disediakan Allah. Ternyata Tuhan itu selalu memberikan kepada kita hari perhentian. Betul? Makanya topiknya hari perhentian yang disediakan oleh Allah. Apa itu hari perhentian? Ya, ada banyak orang-orang penafsir Alkitab, orang-orang awam, Bapak Ibu, menafsirkan bahwa hari perhentian itu adalah hari Sabat. Di mana Tuhan sudah bekerja, menciptakan, kemudian diberhenti hari ke-7 ya. Ada yang menafsirkan bahwa hari perhentian itu adalah hari Sabat. Ada juga yang menafsirkan bahwa tempat perhentian, hari perhentian itu adalah tanah Kanaan. Ya, kenapa? Karena bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir, harus sampai ke tanah Kanaan. Tanah yang berlimpah susu madu. Jadi banyak orang menafsirkan hari perhentian juga seperti tanah Kanaan. Di mana kita mengalami susu madu, mengalami kebaikan. Ya, ada juga yang menafsirkan itu tentang rumah Tuhan. Ada juga yang menafsirkan tentang sorga. Tapi saya nggak bahas semua itu Bapak Ibu. Tapi yang jelas hari perhentian adalah kelegaan. Hari kelegaan. Ya, hari kelepasan dan kepuasan bagi jiwa. Apa Bapak Ibu? Hari perhentian itu adalah hari kelegaan. Ya, hari kelepasan dan kepuasan bagi jiwa. Ada juga yang menerangkan bahwa hari perhentian itu adalah hari di mana kita beristirahat dan Tuhan yang bekerja. Saya lebih setuju ini. Ya, hari di mana kita beristirahat dan Tuhan yang bekerja. Amin. Saudara,
Saya percaya bahwa semua kita pernah mengalami betapa capeknya hidup ini, betul? Letih banget, lesu. Kadang-kadang kita udah bingung, aduh rasanya pengen lari, ya, pengen teriak gitu ya. Kalau ada pantai, ada gunung, saya pengen teriak. Karena saya capek banget, hidup saya capek, saya jenuh, saya lelah, saudara. Saudara dan saya perlu loh hari perhentian, betul? Amin. Kemarin saya bawa firman di Natal Bandung Barat, di BTC Bapak Ibu ya. Pagi hari saya bawa firman. Luar biasa, terima kasih doa-doanya Tuhan melawat, mereka merasa diberkati. Pulang, itu kan banyak acaranya Bapak Ibu, ada door press, ada apa gitu ya. Kemudian kami salam-salaman lah Bapak Ibu. Udah selesai salam-salaman, hahahi dan segala macam. Saya mau pulang, mau ke Lembang karena saya harus ada rapat ya dengan teman-teman tim yang akan rumah roti nanti tahun 2025. Waktu saya pergi Bapak Ibu, tiba-tiba ada seorang ibu ya. Dia lari-lari, ibu. Saya pikir siapa, saya nggak kenal gitu. Kemudian saya datang, ibu siapa? Dia nangis. Ya, dia nangis. Ibu, jangan pulang dulu, kata dia. Saya harus bicara dulu sama ibu. Oh iya, ada apa bu? Kami akhirnya ke pinggir, Bapak Ibu. Ternyata dia curhat, saudara. Dia curhat bahwa dia nangis. Bu, saya udah capek. Saya udah jenuh. Ya, saya tahu firmannya tadi luar biasa, tapi saya harus bagaimana? Ya, jadi mau tidak mau saya harus konseling dia, Bapak Ibu. Terus kemudian coba ceritakan apa yang persoalan ibu. Saya bilang begitu. Jadi dia itu suami istri dikaruniai satu anak. Anaknya ABK. Ya. Dia anaknya itu 6 tahun. Ya. Dan suami istri tidak bisa lagi mengatasi. Saking anak ini sangat hiper dan kemudian tidak bisa bicara sampai 6 tahun. Kemudian dia akhirnya harus keluar kerja. Ngurusin anaknya, kemudian dia sudah tidak lagi punya uang karena tidak lagi bisa bayar BPJS. Dia bisa terapi pakai BPJS, tapi kemudian dia nggak bisa bayar untuk BPJS. Kemudian dia harus kalau ke terapi dia harus mahal sekali. Dia tidak bisa tidur hampir untuk menolong si anak. Suaminya harus kerja sama dan segala macam, suaminya itu penghasilannya tidak banyak. Dan dia alami itu bertahun-tahun. Kemudian dia mulai ngomong, bisa gak bu anak saya disembuhkan? Bisa gak saya ngalami sesuatu yang merdeka begitu? Karena sepertinya hidup saya begitu terus sambil nangis. Saya sudah gak punya apa-apa sekarang. Gak punya uang, gak punya apa. Saya gak bisa terapiin anak saya. Bahkan bayar BPJS pun saya gak punya. Ibu saya gak tahu saya harus bagaimana. Sedih banget saya saudara. Tuhan bilang, dia perlu hari perhentian. Betul? Hari perhentian adalah hari di mana kita beristirahat. Tuhan yang bekerja. Amin. Kita lihat Matius 11 ayat yang ke-12, 28. Matius 11 ayat yang ke-28. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saya bisa gak ngomong kayak gini? Marilah kepadaku, kata Tuhan. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan hari perhentian bagimu. Engkau istirahat, aku yang bekerja. Betul gak saudara? Amin. Kenapa judulnya tadi hari perhentian yang telah disediakan Allah? Bapak Ibu, Tuhan itu lebih daripada Bapak Ibumu di dunia. Bapak Ibu di dunia, ya, ketika ada anaknya sakit, ya, dia selalu bilang, kalau bisa saya saja yang sakit. Betul nggak? Jangan anak saya yang sakit. Begitu besar kasih orang tua kita kepada kita.
Ya, ketika ada anak kecil jantungnya itu Ibu Rita cucunya jantung penyakit jantung masih kecil harus segala alat dipasang sama dia nangis. Kalau bisa Tuhan saya saja toh umur saya sudah tua saya bisa kau panggil jangan dia, betul? Demikian juga Bapa di surga. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu kesesakan kita. Dia tahu kita letih. Dia tahu kita lesu. Dia tahu kita capek. Bapa bilang kalau aku mau tuh. Aku ingin kerinduanku engkau istirahat. Aku yang bekerja. Amin. Maka itu firman ini berkata, marilah kepadaku. Semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Anak-anak muda. Kamu pusing dengan pelajaran. Kau pusing dengan apapun. Saya kemarin bilang, tekanan dunia ini begitu kuat Bapak Ibu. Anak-anak muda, dia orang baik-baik, dia bisa itu pikirannya enggak baik begitu ya. Iblis berikan panas-panas sehingga dia betul-betul dengar bisikan dan segala macam. Umur 14 tahun dengar bisikan, kita lihat viral. Kemarin ada salah satu anak PA saya guru, saudaraku di SMA terkenal. Ya. Dia ngadakan acara outing gitu dengan anak-anak SMA. Tiba-tiba bingung salah satu anak hilang, ternyata dia lari, dia mau bunuh diri. Dalam keadaan yang bersuka cita. Bayangin, dia lari mau bunuh diri. Akhirnya dia bilang, ibu itu ada yang lari. Wah dia kejar, dia bilang mantan Tuhan beri kapasitas saya. Akhirnya gak jadi bunuh diri. Kenapa? Saya yakin saya gak tahu persoalannya hanya diputus sama pacarnya. Anak SMA. Tapi dia udah berbeban berat. Betul? Dia udah lelah, lesu. Ya. Pentingnya kita mengalami hari penantian. Sudah setuju dengan saya? Amin. Hari ini Bapak bilang kepada saudara dan saya, anakku istirahat. Aku yang bekerja. Aku tahu masalahmu. Amin. Tapi kenapa seringkali kita tidak pernah mengalami hari penantian? Kita lihat tadi Ibrani 4 ayat yang kedua ya. Coba kita balik lagi ke Ibrani 4 ayat yang kedua. Atau saya baca sendiri dari ayat yang pertama ya. Sebab itu baiklah kita waspada. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Gak pernah ngalami hari penantian. Dia sibuk sendiri, capek. Dia gumuli sendiri persoalannya. Dia stres sendiri, dia berbeban berat, dia letih lesu. Padahal Bapa di surga berkata, hei mari, aku berikan hari penantian bagimu. Engkau istirahat, aku yang bekerja. Tapi ada banyak anak Tuhan ketinggalan. Betul? Sekalipun janji akan masuk ke dalam penantiannya masih berlaku. Kenapa? Ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama. Tetapi firman pemberitaan itu tidak. Karena hari ini kita belajar tentang kuasa firman Tuhan, Bapak Ibu. Hari penantian disediakan Allah bagi setiap kita. Untuk semua persoalan, untuk semua masalah, untuk semua pergumulan. Tuhan tahu, Tuhan peduli, Tuhan mau saudara istirahat dan dia yang bekerja. Tapi ada caranya. Ada pola Tuhan, harus lewat firman, betul nggak? Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka yang ketinggalan tadi, betul? Kenapa? Karena firman
Pemberitaan itu dianggap sama yang ketinggalan, yang tidak mengalami hari perhentian, itu tidak berguna. Karena apa? Karena tidak bersama-sama, bertumbuh bersama-sama dengan iman. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, Saudara, anak-anak muda, ya aduh udah capek, lelah. Mungkin anak muda, saya capek lelah hidup dan keluarga seperti ini. Saya capek lelah kuliah dan segala macam. Ya, saya kemarin ngalami Bapak Ibu, bagaimana hidup saya didrill hanya untuk menyelesaikan kuliah. Saya harus selesaikan proposal, tesis saya. Sidang selesai, saya pikir istirahat sejenak, ujian. Bahasa Ibrani, ujian bahasa Yunani. Saya istirahat sebentar, ada WA lagi. Perbaikan tesis harus dikit. Sepertinya saya jenuh sekali. Bapak Ibu, kalau Tuhan tawarkan, anakku, aku sediakan hari perhentian. Saya percaya semua kita, aku mau Tuhan, betul? Tapi masalahnya Bapak Ibu, hari perhentian itu kita bisa nikmati kalau kita mendapatkan firman dan firman itu disertai dengan iman. Maka itu dikatakan kenapa orang tidak masuk kepada hari perhentian, karena dia menganggap firman itu tidak berguna, tidak bertumbuh. Kenapa? Bullshit, seperti dongeng. Gak mungkin aku akan selesaikan masalahku dengan apa yang menjadi kekuatanku. Begitu kan? Begitu ya kasarnya. Sehingga orang-orang yang ketinggalan itu tidak masuk ke hari perhentian karena dia tidak percaya kepada firman. Bapak Ibu, untuk semua persoalan masalah hidup kita, kita perlu firman, betul? Amin. Selama kita nggak ketemu dengan firman, kita akan terus berbeban berat. Kita terus akan letih lesu karena kita tidak mengalami hari perhentian, betul? Kita akan terus bekerja. Tapi begitu kita dapatkan firman, kita percaya kepada firman itulah yang mengerjakannya. Kita beristirahat dan Tuhan yang bekerja. Amin. Kita lihat firman Tuhan. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Ini ayat firman tadi pagi saat teduh ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam. Ia menusuk amat sampai memisahkan jiwa, sendi-sendi, dan ia sanggup. Kenapa seringkali kita tidak mau pakai cara Tuhan untuk percaya kepada firman? Karena kita selalu hidup dengan pertimbangan dan pikiran kita. Betul? Tapi firman Tuhan, dia lebih tajam dari pisau apapun. Dia bisa memisahkan antara jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kenapa banyak anak Tuhan ingin menyelesaikan persoalannya sendiri? Karena pertimbangan pikiran dia bahwa Tuhan tidak sanggup. Itu hanya bisa firman yang menyelesaikan. Betul nggak? Ya, pikiran kita. Mana mungkin? Masa bisa? Ya, kemarin Ibu Christine bagikannya di sini. Bagaimana ketika Rama sakit, keluar darah dari mulutnya tiba-tiba. Nggak ada sakit penyakit, paru-paru bersih, semua bersih. Saudara, kadang-kadang kita tidak mengerti di pikiran kita. Kenapa itu terjadi, betul nggak? Kita perlu firman untuk dengan tajam memisahkan antara pikiran dan pertimbangan. Ya. Membedakan pertimbangan dan pikiran.
Kemudian Bu Christine katanya dia terus datang kepada Tuhan, minta firman. Dan ketika firman ada, dia mengalami hari perhentian. Betul? Dokter nggak tahu sakitnya apa. Tiba-tiba sembuh, lama, luar biasa. Kadang firman. Saudara, untuk masuk hari perhentian, kita perlu firman. Amin. Firman itulah yang berkuasa mengubahkan pola pikir kita sehingga kita tahu ini pertimbangan dan pikiran sehingga tidak ada lagi penolakan untuk percaya kepada firman. Kenapa seringkali kita tidak percaya kepada firman? Karena di pola pikir ini ada banyak benteng-benteng. Ya. Yang diisi oleh input dunia. Wah, kalau kayak gini mah gak mungkin bisa. Ya. Gak mungkin bisa. Ya, gak mungkin bisa. Kalau gini mah kayaknya mesti begini, step begini. Ya, gak bisa Bapak Ibu. Kita harus mendapatkan firman. Karena firman itu yang memisahkan pikiran. Kami sudah lama, saudara, untuk bisa dapetin rumah ya di Cibodas. Sejak ada anak rohani saya di Cibodas meninggal, kami sulit sekali persekutuan. Jadi kami hanya saya muridkan saja orang-orang kontekstual di sana. Suatu saat Tuhan bicara sama saya. Gak bisa kayak begini, kau harus buat persekutuan. Gak punya tempat Tuhan. Ini orang udah mulai banyak, anak muda mulai banyak. Kau harus punya tempat. Gak ada tempat. Kami doa keliling, Sri sama Ai sering doa keliling. Sampai dia bilang, susah banget ya. Karena di sana itu sangat hijau sehingga kalaupun ada orang Kristen dia nggak memberikan simbol-simbol gitu ya di dalam rumahnya. Ya. Sampai suatu ketika bersyukur 2 minggu lalu ya, saya Ayu bilang, oh puji Tuhan Mbak, Tuhan indah pada waktunya katanya. Karena dia yang capek sama Sri ya keliling-keliling. Ya. Ternyata ada sebuah villa katanya. Ya. Villa itu udah 4 tahun dipakai pesantren dan sekarang tidak dipakai lagi. Ya, kemudian saya ketemu dengan orangnya. Sebelum ke gereja, dia gak detail bagi berkatnya ya. Sebelum ke gereja saya didorong oleh Roh Kudus. Saudara, ketika kita dapat firman, kita punya tempat perhentian, betul? Ya, terus kemudian saya mulai datangi ke dia, Mbak. Kadang saya kemarin ketok-ketok pintu, orangnya nggak keluar. Sekarang sebelum ke gereja saya ketok pintu, orangnya keluar. Terus saya ngomong sama ibu itu, ibu agamanya apa? Ibunya marah. Karena dibikinnya Ai orang M ya. Karena di sana semua M. Ngapain kamu? Saya tanya agama saya. Dia ngomong, saya orang Kristen Bu, begini. Oh dia kaget. Oh saya orang Katolik. Saya sudah lama tidak bergereja. Ya, dulu bapak saya pastor, gini. Ajak saya untuk persekutuan, ajak saya untuk gereja, tolong saya dilayani. Ya udah Bu, saya kenalin ke gembala saya. Saya Jumat kemarin datang, saudaraku, sama mereka berdua, temuin ibu ini. Ya, saya mulai ngobrol dengan dia. Saya belum tantang terima Yesus, tapi saya tahu bahwa ini waktunya Tuhan, ini waktunya. Tempat perhentian dia. Hari perhentian ibu ini. Karena saya dengar itu masalahnya kacau balau dan segala macam. Saya percaya Bapak Ibu. Tuhan menyediakan hari perhentian. Amin. Ketika firman Tuhan. Ya. Kenapa seringkali kita tidak bisa masuk hari perhentian? Karena ada banyak pikiran dan pertimbangan. Dan pikiran pertimbangan itu yang menolak kita untuk percaya. Padahal untuk masuk hari perhentian, kita perlu bersama-sama firman dan percaya. Di ayat 2 dikatakan mereka sudah diberitakan tentang firman, tapi dianggap tidak berguna karena tidak dengan iman. Tidak bertumbuh dengan iman. Kadang kita terima firman tapi tidak bertumbuh dengan iman, percaya. Kenapa tidak percaya? Ada banyak pertimbangan dan pikiran. Tapi percayalah firman punya kuasa untuk membedakan semuanya. Sehingga kita berkata yes,
Saya percaya firman. Dan ketika saudara percaya firman, saudara akan mengalami hari perhentian. Kita lihat Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Jadi ketika kita berbeban berat, Tuhan ingin kita percaya kepada firman, karena setelah kita percaya kepada firman, firman itulah yang mengerjakannya dengan berhasil. Engkau istirahat, aku yang bekerja. Firman Tuhan yang berkata, aku yang bekerja itu bicara firman yang keluar dari mulut Allah itulah yang mengerjakannya. Dengan berhasil apa yang Kusuruhkan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, pentingnya kita mengalami dan menerima firman untuk setiap persoalan masalah kita. Kalau tidak, kita tidak akan pernah mengalami hari perhentian, betul? Kita terus yang kerja capek, semakin terpuruk. Saya bilang, Tuhan, Kau punya hari perhentian dan itu Kau sediakan bagi kami. Saya tidak mau menjadi orang yang ketinggalan, yang menganggap firman tidak berguna karena tidak bertumbuh dengan iman. Tapi saya mau firman-Mu bekerja seperti pedang, membedakan antara pikiran. Dan saya tidak akan pernah mau pertimbangan saya menentang setiap firman. Saya bisa bilang, yes, aku percaya. Enggak ngerti, pokoknya saya percaya aja. Ketika kita benar-benar percayakan firman itu yang bekerja sampai berhasil. Amin. Percaya. Maka itu pentingnya firman dalam hidup kita. 2025, 2026 katanya semakin jahat. Gak peduli, yang penting saya dapat firman, betul? Yes. Karena firman itu yang melaksanakan apa yang Ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Jadi pentingnya kita dapat firman. Firman yang bagaimana? Firman yang hidup. Ada banyak firman yang saya baca, tapi pastilah Tuhan akan berikan firman yang hidup. Roh Kudus akan menghidupkan firman itu. Amin. Dan firman itulah ketika kita percaya, firman itu yang akan mengerjakannya dengan berhasil. Itulah ketika kita bilang, yes, aku percaya. Kau sedang masuk yang namanya hari perhentian. Tuhan ambil alih semua masalahmu. Engkau istirahat dan aku yang bekerja. Amin. Amin. Ya. Tapi sering kali kita senang di sini. Kerjakan sendiri capek ya. Bahkan sampai sakit. Kita tidak memakai waktu kita justru bergaul dengan firman. Kita pikir pertimbangan-pertimbangan kita menjadi solusi untuk masalah kita. Padahal hidup kita itu harus punya firman untuk masuk ke hari perhentian. Bapak Ibu, sekali lagi, Bapa di surga tidak mau engkau berbeban berat, betul? Makanya dia bilang, marilah kepadaku orang yang berletih lesu berbeban berat. Kau istirahat, aku yang bekerja. Ya. Ya. Kau istirahat, aku yang bekerja. Kalau kita udah mulai capek, letih, lesu, datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau hari perhentianmu. Aku mau firman-Mu.
Karena ketika aku menerima firman dan aku percaya kepada firman, aku masuk kepada hari perhentian. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Makanya Tuhan katakan dalam kau melekat pada pokok anggur. Ya. Karena di luar Tuhan kau tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Percayalah. Ada banyak hal-hal yang ajaib yang Tuhan sediakan. Karena dia rindu saudara betul-betul istirahat. Mengalami hari perhentian. Saya suka membayangkan begini Bapak Ibu. Pada zaman dulu itu orang tuh kalau kirim surat pakai kurir, ya. Jadi kurirnya itu harus jalan kaki ya. Jadi misalnya ini harus ada hamba Tuhan di sana gitu, dia harus jalan kaki berkilo-kilo untuk menyampaikan surat itu. Nah, saya suka bayangin Bapak Ibu si kurir ini yang menyampaikan surat ke hamba Tuhan yang jauh itu, begitu dia sampaikan surat itu, kemudian pasti dia akan berpikir, aduh capek sekali. Betul nggak? Nah suatu saat di pantai itu Bapak Ibu ada kain yang menyerupai kayak gendongan begitu, suka ada kan di pantai. Saya percaya Bapak Ibu si kurir ini pasti kalau pantai itu ada begitu dia akan kejar itu, dia mulai lari dan kemudian dia rebahkan itu di selendang, betul nggak? Dia katakan, capek banget, aku ingin kelegaan. Begitulah kita seharusnya, betul? Amin. Ya, ada banyak hal yang membuat kita capek di hidup kita, Bapak Ibu. Tapi Tuhan berikan kelegaan dan biarlah kita cari itu. Jangan cari jalan yang lain. Karena Tuhan berkata, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kelepasan dan kepuasan bagi jiwamu. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Maka itu dia tidak mau kita berbeban berat. Ya, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli padamu. Tuhan tidak mengerti. Rekan-rekanmu gak pernah mengerti. Tuhan sangat peduli. Tuhan sangat mengerti. Maka itu dia tidak mau saudara berbeban berat. Mari kepadaku. Aku berikan hari perhentian bagimu. Istirahat kamu. Aku yang bekerja. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ada contoh yang luar biasa di perjalanan Paulus ya pada waktu ke satu jemaat ya. Kita lihat di Kisah Rasul 17 ayat 10 dan 11. Saya akan bacakan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Apa saudara? Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa dia lebih baik? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahuinya. Apakah semuanya itu benar demikian. Jadi jemaat Berea menurut Paulus Bapak Ibu dia beda dengan yang lain Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia selalu menerima firman. Betul? Artinya apa? Jemaat Berea mudah percaya kepada firman. Ada banyak anak Tuhan, firman dibagikan tapi tidak percaya. Enggak mungkin, begini, mana mungkin, Tapi jemaat Berea ini kelebihannya dia benar-benar mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati. Mereka mudah percaya dengan firman. Ketika firman dibagikan, yes, aku percaya Tuhan. Ya bukan hanya perkataan, tapi betul-betul hatinya 100% percaya kepada firman.
Apa yang dilakukan? Dia bukan hanya mudah percaya, tapi setiap hari mereka merenungkan firman. Sehingga kuasa firman untuk menembus seperti pisau yang membedakan pikiran dan pertimbangan itu mereka alami. Sehingga mereka boleh berpikir seperti Kristus berpikir. Jangan heran jemaat Berea mengalami banyak mujizat. Kenapa kita perlu hari perhentian? Karena ketika engkau mengalami hari perhentian, engkau siap mengalami mujizat. Betul nggak? Karena Tuhan yang bekerja. Tuhan yang bekerja bicara mujizat. Amin. Ya, kalau kita nggak bisa apa-apa. Ya. Jadi diperlukan haus lapar akan firman, renungkan firman, menerima firman. Ya, itulah jemaat Berea, Bapak Ibu. Ya, dia mudah percaya. Kita lihat 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja. Tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Puji nama Tuhan. Saya selalu bilang, biarlah kita terkenal bukan karena kekayaan kita. Amin. Kita terkenal bukan hebatnya kita, tapi kita terkenal karena iman kita. Ya. Paulus berkata, ya, bahwa firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya. Itu memudahkan Paulus untuk berkata-kata, untuk memberitakan Injil. Karena sudah tersiar kabar tentang iman orang-orang ya di Tesalonika. Ya, sehingga mereka tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Mereka percaya kepada firman. Lanjut, ayat yang ke-9. Ya. 1 Tesalonika, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ayat yang ke-10. Dan untuk menantikan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara yang mati, Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Coba yang sebelumnya, ayat yang ke-7. Saya mungkin salah tulis ini ya. 1 Tesalonika. Ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama yang ke-6. 1, 2, 3. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita melihat di sini bahwa firman ini berkata, sekalipun mereka dalam penindasan pun mereka menerima firman. Kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kita punya masalah penindasan lebih sulit untuk percaya sama firman. Betul enggak? Waduh, karena kita tuh mengalami sesuatu yang sangat berat. Gak gampang percaya sama firman. Ya, tetapi jemaat Tesalonika justru dalam penindasan yang berat. Dia memiliki hati yang mudah percaya. Menerima firman. Kalau hari ini kita merasa menjadi orang-orang yang tertindas. Marilah kita mudah percaya. Seperti jemaat Berea. Amin. Karena dengan firman dan iman kita masuk hari perhentian. Saya bilang 2025 Tuhan aku gak mau capek. Ya, ada beberapa ayat yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Ya, saya gak mau capek Tuhan. Saya gak mau letih dengan pergumulan dunia. Ya, saya ingin
hari perhentian setiap hari. Aku istirahat, Tuhan yang bekerja. Enak kan, saudara? Dan itulah yang Tuhan mau. Maka itu dia katakan yang letih lesu mari kepadaku. Dia sanggup memberikan kelegaan. Dia berikan hari perhentian. Jangan biarkan kita menjadi orang-orang yang ketinggalan. Yang tidak pernah masuk hari perhentian. Ya, padahal mengerti tentang hari perhentian. Karena tidak punya iman, percaya kepada firman. Tapi kita rindu supaya kita menjadi orang-orang seperti Berea. Jemaat Berea mudah percaya. Sekalipun ditindas, sekalipun sepertinya tidak ada dasar untuk berharap. Kita boleh percaya kepada firman. Amin. Memiliki iman sehingga kita memiliki hari perhentian. Aku istirahat, Tuhan yang bekerja. Tuhan berikan kelegaan, kelepasan, dan kepuasan jiwa. Dan itu yang membuat kita mengalami mujizat dan siap menceritakan perbuatan besar Tuhan. Amin. Ya, Tuhan ingin supaya sungguh di masa-masa Natal ini kita bukan saja merayakan kelahiran Yesus, tapi kita mengalami hari perhentian setiap hari. Karena dia lahir untuk memberikan kelegaan buat kita. Amin. Ya, supaya sungguh hari demi hari kita tidak menjadi orang yang stres, kena mental disorder, kemudian kita capek, kita letih. Karena Tuhan tidak mengendaki itu dalam hidupmu, bahkan sakit, bahkan bunuh diri dan segala macam. Tapi Tuhan ingin, dia Bapa yang baik, dia Bapa yang mengasihi kita. Dia ingin mengambil semua bebanmu dan dia berkata, istirahat anakku, sekarang aku yang bekerja. Dan biarlah itu terjadi atas hidup kita sehingga kita menjadi jemaat yang kuat dalam penindasan sekalipun. Kita mudah percaya dan menerima firman dengan sukacita. Mari kita bangkit berdiri. Gimana sekre? Sokrom sekre. Kita puji Tuhan, Kau hidup dengan ketetapan-ketetapan-Mu. Kau hidup dengan janji-janji-Mu karena Dia kekuatan kita. Janji-janjinya, firman-Nya, kekuatan kita. Kalau kita berbeban berat hari ini, kita capek, kita letih, kita lesu, kita lelah, biarlah kita datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, marilah yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan memberikan hari perhentian. Hari perhentian disediakan Allah buat kita. Dia ingin kita tidak berbeban berat. Dia ingin berkata kepada kita, istirahat anakku, biar aku bekerja. Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan kelepasan, Tuhan memberikan kepuasan jiwa. Marilah kita bukan menyelesaikan masalah hidup kita dengan kekuatan kita sendiri. Dan kita tidak pernah mendapatkan jawaban. Tapi hari ini, mari kita berlari kepada Tuhan. Percaya kepada setiap firman. Seperti jemaat Berea, mudah percaya. Dan kita berkata, aku percaya Tuhan. Aku mau menikmati hari perhentianku. Sekarang waktunya. Aku beristirahat dan Tuhan yang bekerja. Aku percaya kepadamu untuk setiap masalahku pasti ada jalan keluar. Tidak ada yang mustahil bagi engkau. Karena firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakannya sampai berhasil sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Oh Tuhan, dalam semua pergumulan hidup kami hanya butuh firman. Ada kuasa di dalam firman Tuhan yang seperti pedang yang menusuk tajam, memisahkan antara pikiran dan pertimbangan. Dan itulah yang seringkali menghalangi kami untuk percaya kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau percaya kepadamu. Kami mau mudah percaya kepadamu. Kami tahu Engkau mengendaki beban berat, segala persoalan hidup kami Engkau ambil.
dan kami boleh beristirahat. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang yang bermimpi. Ada hari perhentian di mana kita seperti tidur, tapi Tuhan mengerjakan ajaib luar biasa. Kalau Tuhan yang bekerja, Dia pasti ada mujizat, pasti ada terobosan, pasti ada perbuatan Tuhan yang ajaib yang menyertai hidup kita. Maka itu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah untuk setiap firman yang kau dengar. Biarlah Roh Kudus menghidupkan setiap firman yang kita kedengar, dan kita percaya dan kita mengalami hari perhentian. Membuat hidupku menyatu dengan pribadimu. Ku hidup dengan kekuatanmu. Ku hidup dari janji-janjimu. Ketaatanku membuat hidupku menyatu dengan pribadi. Ku hidup dengan Yes, deklarasi. Yes, hanya dengan firman Tuhan. Pilihanmu, ketaatanku membuat hidupku menyatu dengan pribadimu. Ku hidup dengan kekuatan. Ku hidup dengan janji-janjimu. Yes, janji-janjimu. Ketaatanku membuat hidupku menyatu dengan. Sekali lagi deklarasi. Ku hidup dengan perkataanmu. Ku hidup dengan perkataanmu. Ku hidup dengan penilaianmu. Ketaatanmu. Ketaatanku membuat hidupku menyatu dengan pribadimu. Ku hidup yes, dengan kekuatanmu. Ku hidup dari janji-janjimu. Perkataanku membuat hidupku menyatu dengan pribadi. Ketaatanku membuat hidupku menyatu dengan pribadi. Ketaatanku membuat hidupku menyatu dengan pribadimu. Mari angkat kedua belah tangan. Di akhir tahun ini biarlah terima berkat yang khusus daripada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah kompromi. Jangan pernah memakai pertimbanganmu untuk menyelesaikan persoalan. Datang kepada Tuhan. Cari firman. Seperti jemaat Berea. Mudah percaya. Menerima firman dengan sukacita. Dengan sukarela. Merenungkan firman. Karena hanya firman yang menjadi jawaban.
Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan dengan berhasil apa yang dikehendaki Tuhan atas hidupmu. Ini waktunya kau menikmati hari perhentian. Oh, jangan sampai setiap orang di tempat ini menjadi orang yang ketinggalan. Tapi biarlah firman Tuhan yang kau dengar hari ini, jangan keraskan hatimu, kata Tuhan. Percayalah lambano, terima firman itu, dan firman itu akan mengerjakannya dengan berhasil. Tuhan berkata, mari kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan hari perhentian bagimu, kelegaan, kelepasan, kepuasan akan jiwa. Bapa berkata, mari anakku istirahat, aku ambil alih semua bebanmu, biarkan aku yang bekerja sekarang. Nikmati terobosan, nikmati mujizat, nikmati pekerjaan Tuhan, nikmati kakimu berjejak lemak, nikmati, karena Dia Bapa yang baik, yang bertanggung jawab. Dia tidak mau kau kesakitan, Dia tidak mau kau kelaparan. Dia Bapa yang baik. Istirahat anakku, nikmati aku yang bekerja bagimu, aku yang selesaikan masalahmu, aku yang ambil bebanmu, aku yang ambil letih lesimu. Terima kelegaan, terima kepuasan jiwa, terima. Ini hari perhentian, aku menyediakan bagimu. Engkau cukup percaya kepada firman-Ku. Aku akan berikan hari perhentian. Siap kau, aku berikan mujizat bagimu. Apa yang tidak lazim kau akan alami. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Engkau akan melihat aku bekerja bagimu. Orang akan melihat akulah Bapamu, akulah Tuhanmu yang sanggup menyelesaikan masalahmu. Jangan takut, jangan khawatir. Malase. Saya rindu Bapak Ibu 2025 setiap hari kita mengalami hari perhentian. Oh, tidak ada lagi beban berat, tidak ada lagi kegagalan, tidak ada lagi reruntuhan, tapi kita menikmati Taman Eden setiap hari, Taman Tuhan setiap hari. Bahkan tahun-tahun yang hilang akan diberikan, dikembalikan kembali. Orang bilang sulit, masalah gelap, tapi 2025 Tuhan mau menghibur kita dengan setiap hari memberikan hari perhentian bagi kita, kelegaan yang luar biasa. Yes, terima kasih Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi 2025, tapi yang kami tahu, Kau Bapa yang baik yang menyediakan hari perhentian setiap hari. Kami tidak mau menjadi orang yang ketinggalan, yang menganggap firman tidak berguna dan tidak bertumbuh dengan iman. Tapi kami yang mengerti Tuhan bahwa kami butuh hari perhentian, kami butuh kelegaan. Angkat tangan Bapak Ibu, terimalah kekuatan daripada Tuhan. Kau tidak pernah menjadi letih dan lesu lagi, tapi kau akan menjadi burung Raja Wali yang siap terbang di atas badai, mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terobosan mujizat, musim yang baru, pintu terbuka bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu, tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar, karena Tuhan sanggup mengenapi setiap firman bagimu. Pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan optimisme, iman yang kuat bahwa Allah selalu memberikan hari perhentian bagimu. Di dalam nama Yesus Roh Kudus yang menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.